terobosan di alam nyata didahului dengan terobosan di alam roh, saudaraku. Tuhan ingin angkat kita, Tuhan ingin latih kita jadi pemimpin-pemimpin, jadi chief of the mountain. Sedang angkat anak-anaknya yang mau terbuka kepada dia, yang membuka hatinya kepada firman Tuhan, kepada nubuatan, yang percaya, yang mengambilnya dengan iman, mereka akan alami percepatan, saudaraku. Kita percaya Allah kita akan menghancurkan segala hambatan karir kita. Api yang menghanguskan itu akan menghanguskan lawan-lawan kita. Amin, saudaraku. Dan kita gereja Tuhan bersama-sama akan menyatakan otoritas daripada kerajaan Allah. God's Kingdom Authority akan kita kerjakan di tahun 2020. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah maupun dimanapun saat ini berada. Shalom. Kita bersyukur kita kembali mengikuti ibadah online kita di tempat kita masing-masing. Saat ini kita berada di pertengahan bulan Desember 2020, di penghujung 2020 ini. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik-baik saja dan diberkati Tuhan. Yes. Ada amin? Amin. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau memperkatakan kebaikan dan kemasyuran nama Tuhan. Yes, Tuhan. Biar setiap kita berada saat ini, biar hati kita, jiwa kita tertuju kepada Tuhan. Amin, Tuhan. Menyembah Dia, Ya, Allah yang maha tinggi. Menikmati hadiratnya. Yes, Lord. Ini kami datang kepada Engkau Allah yang kami panggil di dalam nama Yesus. Kami membawa hati kami. Amin. Kami membawa korban syukur kami. Sebagai penyembahan kami di hadapan Kau. Ya. Terimalah itu sebagai dupa yang harum, yang semerbak di hadapan Tuhan. Biarlah roh kami hanya tertuju kepada Tuhan. Biar kami menikmati hadirat-Mu. Biar kami dipuaskan oleh Tuhan. Menikmati Engkau Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu Di tempat kudus-Mu, Tuhan. tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan. Alangkah indahnya Tuhan. Bersamamu Selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujian
menyembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam baitku, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Biar hati kami tertuju bagi Tuhan, biar jiwa kami beriak-riak di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu menaungi setiap kami. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami menyembah-Mu, sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Kaulah Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi
yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Mari kau sanjung Tuhan, panggil Dia dan berseru kepadanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Kau yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. mari angkat kedua tanganmu, katakan Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Haleluya. Kaulah yang termanis buat jiwa setiap kami. Di dalam Tuhan kami mendapatkan kekuatan. Yes. Di dalam Tuhan kami mendapatkan pengharapan. Amin. Melimpah sukacita kami Ya. karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih. Haleluya. Kalau kami ada di penghujung tahun 2020 Yes, ini, sungguh semua karena anugerah-Mu. Amin, amin. Sungguh semua karena kemurahan-Mu, Ya. Tuhan. Oleh karena itu biar jiwa kami terus memperkatakan, Yes, yes, Kau yang yes. termanis, Kau yang terindah, Kau yang termulia bagi setiap kami. Dan saat ini dimanapun kami berada, Amin. biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang terus melingkupi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami memulai ibadah kami. Semua yang percaya mengatakan amin. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Halamannya dengan puji-pujian. Come on. Ya. Kami mau menaikkan syukur kami bagimu Tuhan. Haleluya. Dia luar biasa, dia baik, dia sangat baik. Yes. Katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya ku sukacita. Sebab Tuhan dia baik. Sebab Tuhan dia baik. Cara dudanya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik. Cara dudanya kekal selama-lamanya. Amin. Mari sembah Tuhan.
hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya musuh cita. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia mari angkat tanganmu, lambaikan kehadirannya. Haleluya, lamanya amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Angkat tanganmu dan lambaikan ke dalam hadiratnya, karena dia baik. Haleluya. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bergiran memuliakan Engkau, karena pulau-pulau dan benua memuji nama Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, Gloria, katakan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar suaranya. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi dalam surga, dekat Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita muliakan Dia. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita kembali beribadah secara online pada pagi hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu semua diberkati
lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Halo, shalom, selamat datang dimanapun kau berada. Baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar Jakarta, selamat datang. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan kita akan mengadakan ibadah di tanggal 24 Desember. Dan mari siapkan setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah secara online. Dan kami percaya setiap kita boleh menikmati kebaikan Tuhan setiap kali kita beribadah secara online. Terima kasih, haleluya. Puji Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua boleh menikmati berkat Tuhan setiap kali mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GKKD Jakarta. Kita akan memberi persembahan, mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara semua, beri yang terbaik. Sebelum kita memberi, ada satu firman Tuhan yang ingin saya bacakan bagi setiap kita. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Alkitab katakan bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat, menganugerahkan berkat rohani di dalam surga. Ada berkat yang Dia sudah siapkan, yang Dia sudah berikan bagi kita. Bagian kita adalah tinggal menerimanya. Pada waktu kita mengerti kebenaran ini, harusnya membuat kita menyadari betapa kita adalah orang yang diberkati. Betapa kita adalah orang-orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengerti perkara ini, maka Tuhan ingin supaya kita bermurah hati. Bermurah hati seperti Bapa kita. Kenapa kita bermurah hati? Karena ada berkat yang Tuhan sudah siapkan. Sesuatu yang tidak layak kita terima. Dan karena itu sebelum kita memberi, mari katakan kepada dirimu bahwa saya adalah orang yang spesial. Saya adalah orang yang dikasihi dan diberkati. Karena itu hari ini saya mau memberkati. Saya mau memberi dengan kerelaan hati. Dan karena itu siapkan persembahanmu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Berapa jumlah yang kau beri maka Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Supaya melalui persembahanmu banyak orang diberkati. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati ibadah secara online. Kami bersyukur kami boleh mengalami hadirat-Mu. Dan hari ini ada satu tantangan untuk kami memberi. Tuhan, kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami mau kasih persembahan yang terbaik. Kami mau memberi sebagai orang yang diberkati. Bukan sebagai seorang yang takut akan kemiskinan, yang pelit, yang perhitungan. Tapi kami mau memberi sebagai orang yang diberkati, yang penuh dengan kemurahan hati. Berkati persembahan kami. Biar persembahan ini akan memberkati pekerjaanmu di tempat ini dan banyak orang boleh mengalami karya kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Delon. Saya dari pelayanan GKKD Jakarta Utara, Sukuil Pademangan. Saya mau bagi saksian dikit tentang bagaimana Tuhan memberkati hidup saya dan keluarga saya. Jadi dari awal pandemi ini saya berdoa dan minta kepada Tuhan, karena sekolah juga lagi online kan, akhirnya ya saya meluangkanlah waktu yang sangat banyak untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan saya pekerjaan Tuhan, sehingga saya bisa mencukupi keluarga di awal pandemi hingga akhir pandemi ini Tuhan. Saya pokoknya selalu saya berdoa dan berharap kepada Tuhan, berikan pekerjaan. Lalu saya melewati proses.
Akhirnya Tuhan memberkati saya dan memberikan pekerjaan kepada saya yang terbaik. Akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar kepada saya dan memberikan apa yang saya minta gitu. Jadi saya mendapatkan pekerjaan itu bersama rekan gereja. Itu saya bersama Kamesi ya bekerja. Lalu nggak lama saya kerja sama Kamesi, saya dipanggil lagi untuk pekerjaan lainnya, itu sama rekan sepelayanan juga. Jadi saya dipanggil untuk bantu kokos pelayanan saya dalam pekerjaannya. Ya akhirnya saya kerja dan saya tuh nggak sesuai dengan dugaan saya begitu, atas apa yang saya minta dan doakan kepada Tuhan, malahan diberikan lebih lagi dan lebih melimpah dari apa yang saya minta. Jadi lebih diberkati lagi sama Tuhan, dan akhirnya saya masih terus bekerja sampai sekarang bersama rekan-rekan gereja saya. Saya cukup sangat diberkati sama Tuhan, sangat diberkati sama rekan-rekan gereja juga. Dan demikian kesaksian saya. Nah, dari kesaksian saya kita bisa tahu kalau apa yang kita doakan dan harapkan kepada Tuhan itu pasti akan Tuhan berikan kepada kita, bahkan bisa lebih lagi dari apa yang kita minta. Jadi tidak sesuai dengan dugaan kita, walaupun kita harus melewati proses-proses. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat GKKD Jakarta yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Mungkin Anda lagi sedang berlibur, lagi berkunjung ke rumah keluarga, ke rumah orang tua. Tuhan memberkati kita semua. Dan mungkin ada jemaat-jemaat GKD atau jemaat yang bukan GKD pun yang ada di luar sana yang mendengarkan siaran ini. Hormat bagi nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian, hormat, dan kemuliaan. Wah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran Tuhan. Judul kita hari ini adalah Tembok tebal itu sudah runtuh. Tembok tebal itu sudah hancur. Benteng yang begitu tebal, benteng yang begitu kuat, benteng yang begitu tinggi, benteng yang begitu tebal sudah hancur karena kuasa Allah sudah meliputi seluruh anak Tuhan, meliputi kita semua, sehingga tidak ada lagi benteng yang mampu bertahan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon kepada Tuhan, anugerah Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita, supaya ibadah ini menjadi ibadah yang sungguh memuliakan Tuhan, menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau Tuhan disenangkan, kalau Tuhan ditinggikan, Dia akan melawat kita semua. Dia akan mengirim revival di tengah-tengah kita. Mengirim revival di tengah-tengah bangsa kita. Mengirim revival ke rumah-rumah. Akan menjalar ke setiap orang yang kita jumpai. Orang sakit akan disembuhkan. Orang lumpuh akan berjalan. Orang buta akan celik. Orang tuli akan mendengar. Orang bisu akan berkata-kata. Bahkan orang mati akan dibangkitkan. Kalau kuasa dan lawatan Tuhan turun melanda kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang menyertai ibadah ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang melawat, Engkau yang kunjungi setiap saudara-saudara hamba, untuk seluruh jemaat GKD, untuk seluruh jemaat yang di luar GKD pun yang mendengarkan ibadah ini. Kunjungi mereka, berkati mereka, lawat mereka. Katakan kepada mereka bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan hari ini Engkau ingin berkata-kata kepada mereka. Engkau ingin berbicara kepada mereka. Jangan lewatkan seorang pun di antara mereka Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengarkan kebenaran ini dilawat oleh Tuhan. Dikunjungi oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Dan dipulihkan oleh Tuhan. Ini bulan Desember Tuhan, kami akan segera menutup tahun. Tapi kami mau dalam waktu yang masih 10 hari lagi ini, tuh berkat Tuhan terus dicurahkan di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada di rumah. Semua dilawat dan dikunjungi oleh Tuhan. Sehingga 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa buat kami. Menjadi tahun yang penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih pagi ini. Kami serahkan pagi ini kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah raya ini kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi topik kita hari ini adalah tembok tebal itu sudah runtuh. Tembok tebal itu sudah runtuh. Benteng yang dibangun secara fisik mudah diruntuhkan. Ya apalagi kalau zaman sekarang. Kalau ada benteng yang tebal, hantam aja pakai meriam, hantam aja pakai rudal, hancur temboknya.
Nah, yang susah diruntuhkan itu adalah tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Yang sudah berabad-abad menguasai manusia. Dan kita ingin katakan hari ini, tembok itu sudah runtuh. Karena kuasa Tuhan sudah masuk ke sana. Kita akan merebut tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita akan baca dari Ulangan 29 ayat 1 sampai 9. Di mana Allah memperbarui perjanjiannya dengan bangsa Israel. Setelah mereka putar-putar selama 40 tahun di gurun pasir. Mereka dibawa Tuhan mutar-mutar keliling-keliling bersama Musa. Dan pada saat itu sebenarnya Tuhan sudah marah, Tuhan ingin menghabiskan. Dan memang ada sesuatu hal yang terjadi, tapi nanti kita akan bicarakan. Nah, kita baca dulu firman-Nya. Ulangan 29 ayat 1 sampai dengan 9. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang-orang Israel di tanah Moab. Sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul. Lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah. Merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye. Yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Nah, Tuhan memperbaharui perjanjiannya dengan bangsa Israel karena sudah capek, sudah letih, sudah kehabisan tenaga, sudah kelihatan bahwa sudah terlalu lama nih kita berjuang nih. Sudah terlalu lama nih kita kecapean nih. Nah, sudah itu kita baca lagi satu firman Tuhan, baru kita lanjutkan ya. Yosua 1 ayat 3 dan 5. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Dan padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan yang kedua ini disampaikan Tuhan kepada Yosua. Jadi bangsa Israel diberikan kesempatan oleh Tuhan sebab Tuhan menghukum mereka sehingga semua yang keluar dari Mesir yang berumur di atas 20 tahun tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi yang boleh masuk ke sana, yang boleh masuk ke dalam tanah perjanjian hanya orang-orang yang berumur di bawah 20 tahun. Nah, ini apakah dia lebih kecil sama dengan 20? Yang tidak boleh masuk apakah lebih besar sama dengan 20. Nah, saya kira itu Tuhan yang ngatur ya. Jadi ini menjadi luar biasa karena semua yang berumur dia lebih besar dari 20 tahun tidak boleh masuk. Artinya waktu mereka setelah berputar-putar selama 40 tahun itu, tinggal 2 orang yang keluar bersama-sama Musa dari Mesir yang boleh masuk dalam tanah perjanjian. Yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Musa pun termasuk yang tidak boleh masuk. Dia hanya boleh naik ke atas gunung dan boleh melihat. Wah, ini tanah yang luar biasa. Ini tanah yang subur. Ini tanah perjanjian. Ini yang Tuhan tetapkan untuk bangsa ini miliki.
Nah, kita bersyukur bahwa selama berkeliling itu, di situ Tuhan basmi semua, habis, sedih. Sebenarnya kita juga sedih kalau lihat. Tapi kan yang Tuhan tahu, Tuhan yang mengalami, Tuhan melihat bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa, luar biasa kacaunya. Mereka memberontak, kerjanya bersungut-sungut, bahkan membuat patung. Padahal, apakah mereka tidak pernah mengalami sesuatu itu? Luar biasa pengalaman mereka dengan Tuhan. Nah, sudah dikasih tanah perjanjian, sudah dijanjikan, kamu akan masuk ke sana. Apakah mereka sudah terima dengan fisik? Belum. Secara iman mereka terima, tetapi secara fisik belum. Nah, ini yang menjadi perkumpulan bersama, ini yang menjadi pemikiran bersama, ini yang menjadi pemikiran banyak anak-anak Tuhan, bahwa disinilah proses dibentuk, disinilah terjadi yang namanya proses meruntuhkan tembok. Ada proses menghancurkan kesombongan. Di sana adalah proses membangun kepercayaan yang tadinya tidak dimiliki oleh bangsa Israel, dibangkitkan kembali dan dipulihkan kepercayaannya bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong mereka. Yang keempat, proses pengakuan kedaulatan Tuhan yang harus mereka miliki. Bahwa mereka harus sepakat, mereka harus berkata bahwa hanya Tuhanlah yang berdaulat di dalam hidup mereka. Bahwa tanpa mereka mengakui kedaulatan Tuhan, mereka tidak pernah menikmati tanah perjanjian. Nah, proses ini harus dilalui. Jadi 4 proses tadi, proses meruntuhkan tembok, proses menghancurkan kesombongan, proses membangun kepercayaan kepada Tuhan, dan proses pengakuan kedaulatan Tuhan atas hidup mereka. Ini semua akhirnya menjadi membentuk bangsa Israel. Secara de facto mereka belum menerima. Secara iman mereka sudah terima tanah perjanjian. Nah, ini yang menjadi hebat dan ini yang menjadi menjadi luar biasa. Waktu mereka lagi menuju kepada tanah perjanjian itu, waktu mereka sudah menyeberang sungai Yordan, di situ ada satu tembok yang mereka harus runtuhkan. Ini yang sering kita dengar, tembok Yeriko. Ada benteng yang tebal, ada keangkuhan di situ, ada kesombongan di situ, ada ada keangkuhan manusia di situ, ada ketidakpercayaan di situ, ada keraguan di situ, ada keinginan untuk mengatakan bahwa mereka hanya mau enaknya, mereka tidak mau diproses. Padahal untuk menjadi orang yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan, orang harus mau diproses. Tanpa proses, kita tidak akan menjadi orang-orang yang tough. Tanpa proses, kita tidak akan pernah menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat dalam Tuhan. Nah, ini yang saya mau cerita sedikit bahwa sesudah menyeberang sungai Yordan, setelah Yosua dibawa, setelah Yosua diperintahkan bahwa nggak ada lagi Musa nih, kamu yang akan memimpin bangsa ini. Pimpin bangsa ini seberang sungai Yordan dan mulai berperang, kan gitu. Nah, ada benteng yang kencang nih, ada benteng yang hebat nih, ada benteng yang luar biasa nih. Nah, yang hebat sekali di sini adalah apa? Jadi bangsa Israel belum sampai kepada tanah perjanjian, masih dalam proses. Tapi, ini yang lucu nih, orang-orang bangsa-bangsa yang di sekitar situ yang mereka akan lalui nanti sudah tahu. Jadi orang lain sudah tahu bahwa dia akan merebut Yeriko, dia akan merebut bangsa ini, dia akan merebut kota ini. Tapi mereka sendiri tidak tahu. Mereka baru dikasih tahu. Nah, akhirnya apa? Dikirimlah 2 pengintai, kan gitu. Kirim 2 pengintai, coba masuk ke Yeriko. Lihat-lihat Yeriko lah, pantau-pantau lah, kira-kira begitu. Coba dipantau-pantau apa yang terjadi di sana. Kebetulan mereka ketemu seorang wanita yang namanya Rahab. Ini wanita pelacur. Mereka ketemu dan dari mulut Rahab keluarlah satu pengakuan yang luar biasa.
ada statement yang luar biasa, ada pengakuan yang luar biasa bahwa kami aja di sini sudah tahu bahwa Yeriko sudah menjadi milikmu, milik kalian. Seluruh bangsa ini ketakutan sama kamu sekarang loh. Ada statement, ada pengakuan, ada pernyataan. Saya mungkin kalau pengintai itu saya lihat mungkin kaget-kaget. Yang benar. Iya, ini bangsa kami sekarang yang di dalamnya ada benteng yang tinggi, dan ada prajurit yang hebat. Ini gemetar sekarang. Mereka sekarang ketakutan loh. Mereka sekarang gentar. Wah, mereka sekarang pusing-pusing, sakit perut, demam, apa segala macam dah. Bercampur, mereka begitu ketakutan terhadap bangsa Israel. Mereka sudah berpikir, wah bahaya ini. Nah, di dalam Yosua 2 ayat 9 dikatakan demikian. Aku tahu bahwa Tuhan memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Luar biasa. Akhirnya orang lain yang mesti menyampaikan. Orang lain yang mesti mengatakan bahwa kami ini udah gentar. Kenapa kamu tidak masuk saja? Kenapa masih penuh kekhawatiran dan ketakutan? Jadi janji Tuhan itu kadang-kadang tidak hanya sekedar menyampaikan bahwa tanah yang diinjak akan dimiliki. Tidak sampai di situ. Tapi orang-orang yang mau diinjak tanahnya, yang mau dimiliki tanahnya, itu sebenarnya Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu ke sana. Sudah ada kengerian di sana. Ada kegentaran di sana. Apa yang menjadi persoalan kita hari ini? Apa yang menjadi masalah kita hari ini? Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Kita ingin merebut apa? GKD Center. Kita ingin merebut apa? Waktu kita mau masuk ke Pakuan, di sana sudah gentar. Saya yakin orang-orang di Pakuan sudah tahu bahwa akan ada GKD yang mau datang ke sini. Serahkan cepat-cepat. Oh, tapi uangnya belum cukup. Udah kasih aja dulu. Ini kalau kamu kasih ini gedung Pakuan untuk gereja GKD, ini Pakuan akan diberkati. Kira-kira begitu ya. Kira-kira bayangan saya seperti itu. Sehingga beberapa kali ada perbaikan perjanjian, ada perbaikan komitmen terus. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Apa menjadi persoalan kita dalam pekerjaan, dalam berbisnis, dalam apa? Apa yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah terlebih dahulu berjalan di sana. Dia sudah sampaikan ke orang-orang itu, partner kita atau siapapun yang akan berjalan bersama kita. Kegentaran sudah ada di sana, kengerian sudah ada di sana, ketakutan sudah ada di sana. Karena dia tahu Tuhan menyertai kita. Tuhan yang memimpin kita. Tuhan yang membawa kita. Karena apa? Bangsa-bangsa di Jericho atau bangsa sekitar ini sudah mendengar cerita yang luar biasa. Walaupun kalau cerita dari mulut ke mulut ini kadang-kadang lebih daripada aslinya. Jadi udah bangsa Jericho, bangsa Amori yang ada raja apa namanya? Siapa? Yang raja Amori itu, raja Sibon itu Sihon dan Og. Ya, ini sudah dengar semua. Wah, ngeri. Jangan coba-coba lawan ini. Karena apa? Waktu mau keluar aja dari Mesir, Firaun itu dikerjain habis. Wih, ada 10 tulah. 10 tulah. Apalagi waktu mereka dikejar, itu laut terbelah. Ya mungkin sedikit ditambah-tambahin. Wih, ada 11 tulah, ada 12 tulah, padahal cuma 10. 10 aja sudah pontang-panting. Waktu laut, bukan cuma laut, itu laut dikeringkan. Nah, ada kayak tanggul dibangun. Coba, karena biasanya kalau dari mulut ke mulut, itu sudah lebih ceritanya. Itu Raja Sibon, Raja Sibon, Raja Bosan, itu Raja Sihon dan Og, itu habis dibantai. Gagah perkasa luar biasa. Nah, cerita dari mulut ke mulut ini sudah sampai membuat orang gentar. Begitu juga dengan kita. Itu kalau mau berbisnis sama itu, mau bekerja sama itu, jangan main-main, itu anak Tuhan. Dia itu dijagai oleh Tuhannya. Dia itu dilindungi oleh Tuhannya. Mungkin Tuhan menyampaikan kepada orang-orang yang akan berjalan bersama kita di dalam mimpi mereka, di dalam batin mereka, di dalam pandangan mereka. Karena dia melihat bahwa kita adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Sehingga waktu mereka mendengarkan itu, mereka mulai gentar.
Mereka mulai ngeri, mereka mulai takut untuk melakukan yang curang. Mereka mulai mempersiapkan diri. Begitu juga waktu kita mau masuk ke dalam GKKD Center, kita bersyukur bahwa orang-orang di Pakuan baik hati. Sehingga beberapa kali kita mencoba memperbaiki komitmen, terus jalan sampai hari ini. Karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar di sana. Tapi kita bersyukur, tembok itu sudah runtuh, tembok itu sudah hancur. The Great Wall has fallen, sudah selesai. Jadi mari kita klaim ini, mari kita katakan kepada Tuhan bahwa kami Tuhan mau berjalan bersama Tuhan lagi. Kami tidak mau lagi ada rasa takut. Kita baca Yosua 2 ayat 11. Tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Ini pernyataannya. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Ini hebat sekali. Kita tidak kenal orang, tapi orang yang ketakutan. Jadi saya kasih contoh sedikit cerita ya. Ada satu cerita begini. Saya pernah waktu kira-kira sudah lulus kuliah, saya naik kereta sama orang, saya ketemu teman kuliah saya orang Batak. Jadi saya nggak usah sebut namanya, karena saya sebut namanya siapa tahu dia nonton. Ya, ganda cerita-cerita saya di TV katanya. Itu kan gak enak kan. Jadi kebetulan kami satu kereta duduk dia cerita, wah dia punya hebat ya. Saya bilang, kamu sudah berkeluarga sudah? Saya belum, saya bilang gitu. Dia bilang, udahlah kalau kamu sudah tahu saya mati kamu dari tingkat 1 katanya. Kamu betul-betul mengasihi Tuhan. Ya, terus kalau kamu pasti diberkati nanti. Saya kaget. Kamu pasti dijaga Tuhan. Kenapa bisa? Saya bilang, ya kamu kan melayani Tuhan. Katanya, kamu kan menyembah Tuhan. Kalau kayak saya ini ya kadang-kadang rohani, kadang-kadang rohana. Dia ngomong begitu. Jadi ada pengakuan dari mulutnya. Nah ini yang sering terjadi kontradiktif di dalam kehidupan orang percaya. Sering terjadi, ada hal yang kontradiktif terjadi di antara orang-orang beriman. Orang lain, orang Yeriko, orang bangsa-bangsa di sekitar menuju tanah Kanaan itu begitu mengklaim, melihat bahwa orang Israel adalah orang-orang yang dijaga dan dipimpin oleh Tuhan. Karena Tuhannya adalah Tuhan yang menguasai langit, Tuhan yang menguasai lautan, Tuhan yang menguasai alam semesta. Mereka klaim, mereka takut, mereka begitu gentar. Mereka mengakui bahwa pertolongan Tuhan atas bangsa Israel pasti terjadi. Berbeda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel yang mengalami pemeliharaan Tuhan, yang mengalami 40 tahun di gurun pasir, yang mengalami diberi manna, yang mengalami dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, yang mengalami menyeberang Laut Tiberau, yang mengalami menyeberang Sungai Yordan, yang mengalami mengalahkan orang Amori, tapi masih ragu, tidak percaya dan khawatir. Mereka masih berontak, mereka masih bersungut-sungut, sementara orang lain yang tidak melihat langsung, hanya mendengar, tidak mengalami. Loh, kok malah mereka yang percaya? Ini kan luar biasa. Ini yang saya katakan tadi, ini adalah peristiwa yang kontradiktif sering terjadi. Jadi mulai hari ini, mari kita datang pada Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, kami mau bukan hanya sekedar mengalami Tuhan, tapi kami mau menghidupi. Kami ingin ada hari ini, ada pengakuan kedaulatan kepada kekuasaan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam semua yang kami kerjakan. Karena tembok itu sudah runtuh. Tembok itu sudah hancur. Tidak ada lagi. Sehingga waktunya kita akan masuk dan merebut semuanya. Dan kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, kita semua ini sering mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita sering mengalami bagaimana Tuhan menolong kita. Tapi malah orang lain yang bersaksi tentang kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Kita sendiri malah, ini Tuhan tolong gak? Ini Tuhan percaya gak? Ini kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Dan semua ini tanda-tanda gak percaya ke Tuhan. Sementara orang lain yang cuma mendengar, katanya kamu diberkati, katanya Tuhan menolong kamu. Mereka malah percaya, kan aneh. Nah, mari kita
pulihkan datang kepada Tuhan. Jangan melihat benteng yang tinggi, benteng yang tebal. Memang kalau benteng zaman penjajahan itu kan tebal sekali. Benteng Cina itu kan tebal sekali. Kenapa? Orang bisa jalan di atasnya, ada pasukan yang menjaga supaya kelihatan musuh-musuh dari jauh. Memang tebal, tapi enggak ada masalah dengan Tuhan. Mau tebal, mau tinggi, mau apapun, kalau ada perintah Tuhan di sana harus kita rebut. Kalau ada perintah Tuhan di sana, semua harus diruntuhkan. Dan hari ini pun tembok itu sudah runtuh. Waktunya kita meraih kemenangan. Waktunya kita mengambil ruang, mengambil tanah perjanjian. Jadi tembok keangkuhan manusia, ketidakpercayaan, kesombongan, logika manusia, ini harus diruntuhkan. Dan itu hanya bisa diruntuhkan karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita berpegang pada janji Tuhan. Jadi hari ini, apapun yang kita renungkan bersama, yang kita pikirkan bersama, mari kita katakan pada Tuhan, Tuhan, seluruh rencana, seluruh keinginan gereja ini, kalau hari ini kami banyak berkata Tuhan, bagaimana Engkau ingin membawa kami Tuhan, kalau Engkau berkata Engkau ingin membuat kami menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Engkau, kalau kita ingin mengatakan bahwa visi yang Kau sudah taruhkan kepada penetua senior kami mengenai GKD Center, di mana ada pemulihan ekonomi di sana, di mana ada kebangkitan youth di sana, di mana ada ekonomi prosperity di sana, ada rasul-rasul ekonomi dibangkitkan, di mana ada penggalangan misi di sana. Semua ini janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, kita pegang. Karena apa? Orang-orang yang akan kita datangin sudah mengalami kegentaran. Orang-orang yang menunggu di sana itu yang kita mau datangi sudah mengalami kegentaran dan kengerian dan tahu bahwa ada Allah yang hidup memimpin kita sampai di posisi hari ini. Posisi keluargamu, posisi bisnismu, apapun itu sudah menjadi milikmu. Nah, memang kadang-kadang mustahil buat logika manusia. Mustahil buat keangkuhan manusia. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kita akan tutup bahwa 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di kamu terlalu besar. Sehingga tidak ada yang mampu menahan. Tidak ada yang mampu membendung. Dan kamu akan kuberikan hati yang baru. Roh yang baru. Di dalam hatimu. Itu Yesaya 36 ayat 25 sampai 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita akan berdoa. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang mendengarkan firman ini. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang berkata, saya manusia berdosa. Saya ingin diselamatkan. Saya ingin dimenangkan. Saya ingin berubah hidup saya. Kalau di antara saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini, saya mau berdoa bersama saudara. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan mengampunimu, datanglah kepada Dia. Katakan kepada Dia, Tuhan, aku mengakui aku manusia berdosa. Tapi hari ini, pagi ini, aku mengundang Engkau dalam hatiku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku serahkan hidupku, serahkan keluargaku, serahkan seluruh pekerjaan dan bisnisku. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Amin. Ya, puji Tuhan, Engkau sudah selamat. Terimalah keselamatan itu dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita akan berdoa juga untuk yang sakit. Kalau di antara saudara di rumah, saudara, keluarga yang sakit apapun itu, pegang di mana yang sakit. Sentuh di mana yang sakit. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Seluruh jemaat yang ada di rumah, seluruh jemaat dimanapun mereka berada, seluruh pendengar siaran ini Tuhan, siaran online ini Tuhan, Kau datangi dan Kau kunjungan di dalam nama Yesus. Aku berdoa dari tempat ini, di dalam nama Yesus, lawatan Allah terjadi dalam hidup mereka yang bermasalah dengan bisnisnya, yang bermasalah dengan pekerjaannya, yang sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, Kau lawat mereka, Kau kunjungi mereka Tuhan. Dan semua menerima lawatan yang sempurna daripada Tuhan. Karena kami tahu
waktu Tuhan melawat, tidak ada satu kuasa pun yang mampu membendung. Karena hari ini kami sudah katakan, tembok itu sudah runtuh, tembok itu sudah hancur, the great wall has fallen. Tidak ada lagi yang mampu bertahan, karena kami pegang janji-Mu. Sekali lagi Tuhan, biarlah berkat-berkat ini mengalir ke seluruh rumah, dan semua mengalami kesembuhan, kelepasan, segala kutuk dipatahkan di setiap tempat Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kita akan tutup doa kita sebelum nanti kita ada perjamuan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih karena Tuhan yang memimpin kami, menyertai. Kami bersyukur. Kami sekali katakan bahwa tembok itu sudah runtuh. Sudah waktunya kami masuk ke dalam tanah perjanjian kami, Tuhan. Sudah waktunya kami merebut semuanya, Tuhan. Sudah waktunya kami berjalan. Kami tidak mau lagi hidup sebagai orang yang kontradiktif. Sementara orang-orang dunia bercerita mengenai kehebatan Tuhan dalam hidup kami, tetapi kami yang mengalami Tuhan malah khawatir dan takut. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Yang ada adalah rasa percaya yang luar biasa kepada Tuhan. Dan ada pengakuan akan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Terima kasih hari ini Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah, saudara-saudara Bapak yang di rumah, ada anak-anak cute yang ada di rumah hari ini. Terimalah anugerah Tuhan. Apapun janji Tuhan, pegang janji itu. Karena janji itu akan selalu ditepati oleh Tuhan. Tidak ada satupun janji yang akan diingkari. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terimalah anugerah Tuhan, terimalah kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kau mengalami kesembuhan, engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami kelepasan. Seluruh berkat rohani tercurah di rumah-rumah dan di tempat-tempat engkau berada di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin.